Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Dekan kita, Profesor Dr. Warto M. Hum. Semoga selalu sehat Bapak dan semua rekan-rekan dosen yang hadir. Ya, sekali lagi saya bersama teman-teman ini bukan memberikan tausiah atau memberikan ceramah ya, tapi lebih kepada sharing seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan kita. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil tema ya Isra Mi'raj dan penguatan karakter bangsa di masa pandemi COVID-19. Tentu tema ini banyak latar belakangnya, terutama sekarang ini di masa pandemik ini banyak sekali ya problematika yang dialami oleh masyarakat kita. Ini tentu banyak sekali hal yang kadang membuat karakter kita sebagai anak bangsa ini butuh penguatan-penguatan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi sudah diperkenalkan ya. Tadi nggak perlu saya ulang lagi. Selanjutnya kita mencoba untuk melihat ya, karena kita membahas tentang Isra Mi'raj, tentu kita akan melihat ya walaupun sekilas terkait tentang apa itu Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini sebagaimana kita ketahui bersama dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Ya, Isra sebagaimana kita ketahui adalah perjalanan di waktu malam. Jadi semua perjalanan di waktu malam itu namanya Isra. Ya. Kalau Mi'raj ini adalah di mana perjalanan naik Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bagaimana terjadinya sebuah perjalanan yang begitu cepat, ya pada pertengahan malam ya, setelah tengah malam itu ya sampai subuh, ya kembali lagi subuh. Jadi begitu cepatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke 7 langit sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya adalah tempat tertinggi, ya tempat tertinggi. Maka dikatakan muntaha. Muntaha itu isim makan yang disebut dengan muntaha. Jadi mentoknya tempat di mana baginda Rasulullah SAW bisa menaiki tempat tersebut. Nah, kemudian disitulah terjadi semacam dialog ya, walaupun ini tentunya tidak bisa kita samakan dengan dialog antara manusia, bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada baginda Muhammad dan umatnya untuk menjalankan ibadah sholat. Kewajiban untuk menjalankan sholat 50 ini dikurangi sampai kita mengetahui ya naik turun sehingga akhirnya adalah menjadi lima waktu. Pertanyaan kita adalah bahwa perjalanan begitu hebatnya, begitu hebohnya ini membawa satu perintah, yaitu sholat. Bahkan kalau kita kaji bos sekalian dari banyak literatur yang ada baik di Quran maupun hadis, satu-satunya perintah dalam syariat ini yang diterima langsung oleh Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara Jibril adalah sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita telusuri, ya kita akan menemukan beberapa alasan yang bisa kita ungkap di sini ya. Misalkan ya kata sholat ini diulang sampai sebanyak 66 kali dan terdapat ya pada 62 ayat. Jadi hal yang sangat penting sekali ya sampai diulang semacam itu. Ya, kemudian sholat ini juga dikatakan ya sebagai satu-satunya tadi perintah yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW ya, dan tidak diwakili
Kemudian sholat ini didirikan dalam kondisi apapun. Jadi selama akal masih bisa berpikir, Bu sekalian, kondisi apapun tetap harus sholat. Kan tidak ada alasan, jangan punten nggih. Kalau ada orang lagi mantu biasanya kan, wah sholatnya di jamak kabeh. Kadang jamak tarki namanya Pak. Jamak tarki itu jamak ditinggal. Jamak Turki. Nah, harusnya kan yang kita bisa atur misalkan acaranya misalkan napa nggih setelah Isya. Nah, kemudian ya salat nih Bapak sekalian adalah bentuk manifestasi ketauhidan yang tertinggi. Jadi dalam salat ini adalah bentuk manifestasi. Ya, di dalam salat inilah kita meneguhkan jati diri kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Maka dikatakan dalam surah Al-An'am, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Jadi salatku, ibadahku, matiku, ya hidupku semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa salat ini ya dianggap sebagai manifestasi ketauhidan tertinggi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah tiang agama. Apa di sini ada korelasi ya walaupun ini perlu penelitian ya secara ilmiah ya orang kalau sudah meninggalkan sholat ini ya sudah ya lainnya pasti akan kacau balau. Kenapa sebabnya? Ini tentunya bagi orang muslim ya. Karena sholat ini sebagai bentuk amanah ya bagi diri seorang muslim kepada Allah. Nah, ketika ini sudah tidak diindahkan, maka kita tidak bisa berharap ya amanah-amanah lain dapat diindahkan dengan baik. Nah, kemudian juga uh, ya sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Kemudian juga, nah ini yang paling berat. Jadi kata Rasulullah SAW, perjanjian di antara kami dengan orang non Muslim atau kafir adalah sholat. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Dan ini mungkin sangat keras sekali Pak ya. Karena ini untuk menunjukkan bahwa memang sholat itu jati diri seorang Muslim. Salat juga disebut sebagai sarana curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bahwa salat ini pembentuk karakter umat, ya. Maka dikatakan bahwa innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan ini akan kita perdalam sekalian. Ya, kenapa dalam surat Al-Ankabut ini secara tegas ya, seakan-akan Allah SWT mendeklir inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan keji kalau terjemahannya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, fahsya itu diartikan segala bentuk dosa besar. Jadi kalau dosa besar itu disebut dengan fahsya. Ya, kalau mungkar ini sesuatu yang mungkar. Ya bisa jadi as-sayyi'at termasuk adalah perbuatan dosa-dosa kecil. Nah, ini yang menjadi kajian ya, para ulama ya. Karena pada realitanya kadang kita bertanya-tanya, Ustadz itu orang sholat, ya bahkan udah haji, tapi ya tetap korupsi, tapi tetap gini-gini. Ah, ini. Nah, mungkin menjadi pertanyaan kita, apakah dia menjalankan sholatnya dengan benar atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Tadi saya katakan bahwa memang substansi sholat itu harusnya adalah inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar. Ya, sholat ini harusnya mampu mencegah tadi ya berbagai macam penyakit yang kita telah sebutkan sebelumnya. Ya, namun realitanya terjadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya, bahkan Rasulullah sendiri ya menegaskan barang siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, niscaya akan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sholatnya menjadi sia-sia. Nah, lalu muncul pertanyaan, sholat yang kayak apa? Ya, sholat yang bagaimana? Yang dikatakan tadi ya, mampu mencegah dari perbuatan keji dan mencegah dari perbuatan mungkar. Imam Ghazali sekalian, ya Imam Ghazali ini dikenal salah satu ulama yang hidup di abad kelima. Ya, beliau memiliki kitab yang sangat syohor, ya sangat masyhur yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengetahui alasan kenapa Imam Ghazali menyebut bukunya atau karyanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu artinya adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah agama ketika itu ilmu agama ketika itu telah mati? Menurut Imam Ghazali iya.
telah mati. Kenapa dikatakan mati? Karena ilmu agama hanya sebagai stempel. Bayangkan Bapak sekalian, ini adalah hasil tesis yang disampaikan oleh Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa banyak orang belajar agama itu ya hanya untuk kepentingan duniawi saja. Sehingga seakan-akan ilmu agama itu mati sudah. Maka beliau menulis kitab ya dengan judul Ihya Ulumuddin yang artinya adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Bagaimana caranya? Beliau menggabungkan ya jika karya-karya sebelumnya ini bisa kita cek Bu sekalian dalam banyak literatur ya bahwa kitab-kitab sebelumnya kalau mengkaji fikih ya sudah fikih ansih. Ya, tidak dikaitkan bagaimana dampaknya kepada kejiwaan, kerohanian seseorang. Ya contoh misalkan Bu sekalian ya, ada orang bertanya secara fikih, Ustadz, gimana hukumnya sholat ya bagi laki-laki? Yang penting dia menutupi antara pusar sampai dengan lutut. Sah nggak? Kalau secara fikih sah. Tapi secara adab bagaimana? Nah ini. Ya, maka Imam Ghazali berusaha menggabungkan sehingga ilmu-ilmu fikih itu tidak ansih sebagai sebuah hukum ya, tetapi mampu bagaimana mendorong menjadikan seseorang memiliki karakter ketika menjalankan ibadah itu betul-betul yang memang bentuk daripada ekspresi ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitabnya yang berjudul subjudulnya adalah kitab Asrarus Shalah, beliau meriwayatkan adalah ada seorang ulama sekalian, namanya adalah Hatim Al-A'sam. Ya, ketika ditanya untuk melukiskan sholatnya, ini mohon maaf sekalian, saya sendiri belum bisa ini ya. Kita mencoba untuk apa namanya ya memahami bersama. Jadi beliau ketika ditanya bagaimana Anda ketika sholat itu kayak apa, maka dikatakan bila datang waktu sholat, aku berwudu dengan sempurna mungkin. Jadi semua butuh persiapan, Bu sekalian. Ya, wudunya yang dulu yang dibenerin. Karena kalau wudunya nggak bener, ya sudah, lainnya juga nggak bener. Ya, kemudian apa? Pergi ke tempat sholatku dan duduk di situ sampai tenang seluruh tubuhku. Jadi ini mungkin jauh dengan saya lah mungkin ya. Datang ya pas sudah qomat baru datang. Atau bahkan ada orang kalau sudah takbiratul ihram pertama baru datang. Bahkan ada orang yang ngirit, yang penting dapat sholat jamaah. Ya, walaupun masbuknya terakhir yaitu apa? Sebelum salamnya imam katanya. Nah, ini tentu nanti pasti akan banyak mempengaruhi apa namanya tingkat kualitas sholat kita. Yang nantinya juga akan mempengaruhi tingkat kualitas perilaku kita. Nah, karena itu kemudian dia mengatakan, setelah itu aku akan bangkit dan menunaikan sholatku. Ku jadikan Ka'bah di antara kedua mataku, sirat jembatan ke surga aku jadikan di bawah telapak kakiku, surga di sisi kananku, neraka di sisi kiriku, dan malakul maut, malaikat penjemput nyawa di belakangku. Ku perkirakan ini sebagai sholat akhirku. Nah ini Pak. Jadi setiap sholat itu dia seperti itu dan mengatakan ini sholat terakhirku katanya. Membaca dengan tartil, rukuk dengan lengkap, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa khusyuk ini sesuatu yang perlu diusahakan, Bu sekalian. Khusyuk itu ketenangan diri kita menghadap Allah SWT, menghadirkan seluruh jiwa raga kita ketika kita sholat. Ya, sehingga seluruh tubuh kita itu merasakan ikut sholat, Bu sekalian. Nah, kadang yang sholat itu kan hanya gerakan tangan kita. Hati kita, pikiran kita belum tentu ikut sholat, Bu sekalian. Terbukti kadang kita ketika kita sholat masih kita mikir yang lainnya. Bahkan ketika takbir aja semuanya ikut ingat semuanya. Bahkan sesuatu yang hilang itu bisa muncul. Nah, ini kan jadi ya jadi masalah sholat kita ini. Ya. Maka kenapa jika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sangat amat berat ya kecuali bagi orang yang khusyuk. Karena apa? Orang khusyuk tidak merasa berat karena dia merasa nyaman. Ya, sholat itu sebagai bentuk kebutuhan dia, bukan sebagai beban. Ya, beda sekali kalau kita melakukan sesuatu sebagai bentuk beban. Ya sudah, yang penting selesai. Ya, BKD-nya selesai, yang penting selesai. Nah, ini ya. Nah, makanya khashi'in ini ya dikatakan oleh para ulama ay khadi'in ya, tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya adalah sholat yang khusyuk ini ya dipastikan dia akan mampu melahirkan beberapa karakter positif ya. Ini hanya sebagian saja yang nanti kita bisa kaitkan dengan bagaimana kita ikut berperan dalam menangani kasus pandemi COVID-19. Yang pertama adalah bahwa kita merasa muraqabatullah. Jadi orang kalau khusyuk itu dia pastinya akan lahir dalam dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Ibu sekalian, ya, orang yang melakukan sholat ini betul-betul khusyuk sebagaimana dikatakan dalam hadis ya, bahwa al-ihsan, apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Nah, ini loh. Kalau kita sholat ibadah itu seakan-akan kita melihat Allah di depan kita. Nah, ini kan sulit bagi kita, Pak. Ya, karena level kita ini ya jasmani biasa ini sulit sekali seperti itu. Tapi minimal jika tidak bisa adalah bahwa ketika kita sholat kita yakin kita diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sikap muraqabatullah marasin awasi ini terus menjadi sebuah pola kehidupan, ya dia yakini seperti itu, maka ini tentu akan ya mampu dia tercegah atau mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua adalah ya kejujuran. Ini juga bentuk ya karakter yang dibentuk oleh apa namanya? Oleh sholat. Ya, bagaimana ya? Kita ini kalau belum waktunya ya nggak bisa masuk. Ya, jadi ada waktunya. Nah, kejujuran ini tentunya bentuk daripada keimanan itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa ya orang-orang munafik ya ketika mereka sholat itu disebut apa? Innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Surat An-Nisa ayat 142. Jadi mereka ini orang-orang munafik, Pak. Dia ikut sholat kita, sholat berjamaah. Iya, berjamaah. Ya, tetapi itu hanya gerakan-gerakan saja. Ada sesuatu yang diinginkan. Kalau bahasa sekarang ini ya pencitraan lah semacam itulah ya. Dia melakukan sesuatu itu tidak lain adalah untuk pencitraan. Yura'unan nasa, ya, memperlihatkan manusia. Walayat kurunallaha illa qalila. Tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sebutuhnya saja. Nah, ini berbeda dengan orang mukmin. Yang dibangun atas sholat itu adalah kejujuran dia, keimanan dia. Ya. Kemudian sholat ini juga bentuk komitmen. Jadi akan melahirkan sebuah komitmen. Ya, komitmen. Ya, tadi saya katakan ketepatan waktu, ya, ketundukan kepada aturan, bagaimana sholat itu menghadap kiblat, sholat maghrib itu 3 rakaat. Kenapa sih kok nggak dua saja? Kenapa sih? Nah, ini kan kadang kita bertanya seperti itu. Ya. Tapi ini adalah bentuk komitmen kita ketika kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini adalah bentuk komitmen. Ya. Artinya apa? Kalau kita ini ya, diberikan amanah oleh Allah, diberikan kekuasaan, diberikan apapun bentuknya itu, kita harus punya komitmen ya menjaga amanah tersebut. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Ma'arij dikatakan di antara ciri orang mukmin adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang ya mereka ini mampu menjaga ya amanahnya, menjaga janji-janjinya dan komitmen dalam menjalankannya. Nah, kemudian juga sholat ini memiliki ketenangan. Ya, sholat ini memiliki ketenangan. Artinya menghadirkan ketenangan. Dan ini sudah banyak penelitian-penelitian. Kenapa? Karena sholat ini bentuk di antara dianggap meditasi lah kalau orang sekarang ya. Karena di dalamnya sebenarnya adalah puji-pujian, dzikir, dan ini cenderung membuat hati lebih tenang. Bahkan dalam ayat lain, misalnya dalam surat Al-Ma'arij, ya, manusia ini khuliqa halu'a idza masau syarru jazua. Jadi manusia ini sukanya keluh kesah. Ya, diberi hujan ngeluh, diberi panas ngeluh. Ya, tapi dikatakan ilal musallin, kecuali orang yang menegakkan sholat. Bahkan Rasulullah sendiri Bapak sekalian, ya, ketika menghadapi berbagai macam ujian itu merasa ada sesuatu hal yang membuat beliau sedih, sholat 2 rakaat. Dan selanjutnya adalah sholat ini harusnya mampu membentuk
kepedulian kita, peduli. Itulah sebabnya kenapa sekalian, kalau kita baca dan lakukan banyak sekali ayat-ayat ini, antara sholat dan zakah itu berkumpul. Antara sholat dan infak itu berkumpul. Ya, misalkan ya dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal misalkan ya ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi di sini dikaitkan antara sholat dan kepedulian. Kalau boleh dikatakan yang biasa dikenal dengan kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Dan yang terakhir adalah pastinya adalah kesabaran. Ya, akan mampu menghadapi berbagai macam ujian, kokoh pendiriannya, ya stabil keyakinannya. Karena apa? Karena sholat inilah tadi dikatakan wasta'inu bisabri wasolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau sholat itu dikerjakan namun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ketentuan syariat, ya seperti ini, ya munculnya adalah berbagai macam kemungkaran, Bu sekalian. Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan, ya jauh-jauh 14 abad yang lampau mengingatkan, barang siapa ya orang yang sholat namun ya banyak sekali orang yang mengerjakan sholat namun yang diterima hanyalah penat dan lelah. Jadi ya mungkin sholat, ya tapi nggak dapat apa-apa. Karena apa? Perilakunya nggak berubah. Maka dikatakan sholat ini boleh dikatakan sarana ya untuk kita menjadi orang lebih baik. Ya, jadi tujuannya bukan hanya sholat itu saja, tapi sholat itu ya sebagai bentuk wasilah bagaimana kita mampu menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada sesama dan menjauhkan dari berbagai macam kemungkaran. Makanya kalau sholat masih suka kelenian, durhaka orang tua, mengonsumsi nafza, makan yang haram, menyanyiakan anak yatim piatu, memutus tali silaturahmi, menyakiti tetangga, teman, kolega, ini berarti dipertanyakan sholatnya. Ya, karena sholatnya tadi menjadi ukuran dan standar kita. Ya, harusnya kalau orangnya itu benar-benar sholat betulan, perilakunya pun harusnya baik. Pasti ada masalah jika orang itu ahli sholat, misalkan, itu Ustaz, saya punya tetangga itu sholatnya bagus itu. Tapi kalau perilakunya nggak bagus, berarti yakinlah ada masalah dalam kaitannya sholat tersebut. Makanya jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang bangkrut. Ya, bangkrut itu muflis. Karena apa? Pahala yang kita miliki diberikan orang yang kita dolimi. Dan keburukan orang yang kita dolimi diberikan kepada kita. Jadi nanti di akhirat bangkrut betul. Ya, makanya sholat ini harusnya bisa mencegah dari perbuatan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai sebuah kesimpulan bahwa di masa pandemik ini perlu kita perkuat ya protokol keimanan kita. Ya, terutama sholat. Apalagi sekarang ini kan saya tidak tahu ya kalau di tempat saya itu sampai sekarang masih jaga jarak sholatnya, kemudian pakai masker. Ini protokol keimanannya. Jadi semakin harus diperkokoh ya. Dan benar sekalian, saya sendiri terus terang ya jujur ya, hampir setahun ini kan bisa dikatakan semua aktivitas dari rumah. Jadi anak-anak sudah mulai boring ya. Tapi bagaimana kita mampu untuk mengolah ya semua ini ya dengan keimanan kita ini, terutama dengan sholat ini di rumah. Ya saya kegiatan kayak di pesantren ya, ngaji bareng, tilawah bareng, ya tetap namanya anak-anak ya tetap boring juga ini. Kemudian protokol kesehatan. Tadi ya masuk dalam sebuah tema yang saya katakan tadi, menolak segala sesuatu yang membawa mudarat kita. Nah, sekarang ini lagi masa musim pandemik ini, maka kita harus komitmen ya bersama satu bangsa ini untuk bagaimana bisa mencegah penyebaran penularan COVID-19 ini. Maka kalau istilah 5M itu ya, kalau kita pandang dari segi agama, ini bisa jadi menjadi salah satu hukum yang wajib dilakukan. Ya, cuma kadang masalahnya Bapak sekalian ya, masyarakat melihat kadang ketidakadanya konsistensinya dari berbagai pihak ini kadang membuat masyarakat ini juga membuat bertanya-tanya gitu ya. Makanya perlunya kita terutama dosen ya menjadi contoh di lingkungan kita. Kita tetap komitmen kalau kemana-mana pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya.
Dan yakinlah bahwa kita lakukan itu bukan hanya sekedar menjaga kesehatan Bapak sekalian, tapi niat kita adalah ibadah. Karena jika kita sakit tentu akan mempengaruhi ibadah kita. Nah, makanya semua itu akan menjadi ibadah jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya tadi udah disinggung oleh Pak Dekan ya bahwa masa pandemik atau semacam penyakit semacam ini sudah ada di zaman Rasulullah. Namanya adalah taun. Ya, sampai-sampai banyak riwayat-riwayat yang memberikan kajian-kajian terkait bagaimana kita menghindari penyakit-penyakit menular. Di antaranya adalah kalau sudah terjadi di situ maka kita nggak boleh masuk. Kalau yang sudah terkena maka tidak boleh pergi kemana-mana. Ini luar biasa Bu sekalian. Jadi antisipasi kesehatan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah tentu waktu dan zaman berubah maka mungkin tata caranya juga berubah. Kemudian yang terakhir Bu sekalian adalah protokol lingkungan. Yang saya maksud di sini adalah tadi komitmen kita dengan lingkungan kita. Jadi sholat tadi saya katakan ya tidak hanya untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang soleh, tetapi kita harus menjadi pribadi atau menjadi sosial yang soleh. Jadi bagian dari sosial masyarakat kita yang soleh, ya soleh secara sosial. Nah ini tentunya tidak akan mungkin jika kita tidak ikut aktif bagaimana mampu membantu semampu kita ya sebagai bentuk khidmah kepada masyarakat kita ya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah yang mana Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa berbagi kepada sesama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita akhiri, ini ada beberapa pertanyaan Bu sekalian. Dan ini yang harus kita hadirkan dalam setiap akhir daripada sholat kita. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan banyak orang yang mengerjakan sholat, ya, namun dia hanya menerima kelelahannya. Jadi artinya apa? Jangan-jangan kita termasuk yang ini. Kita sholat tapi nggak ada bekasnya dalam hidup kita. Yang kedua adalah ya dikatakan oleh Abdullah bin Ash-Shikhrir ya ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat. Jadi dalam perutnya terdengar gemericik seperti gemericiknya air yang dimasak dalam panci. Ya ini karena tangisannya. Jadi Rasulullah itu kalau sholat ya bisa dikatakan sering menangis sekalian. Dan kondisi semacam ini sekalian tidak akan mungkin hadir jika kita tidak bisa mengkhusyukkan diri kita kepada Allah SWT. Maka kalau ada kesempatan sholat malam sekalian, kita bisa curhat kepada Allah, menangis karena Allah SWT, maka lakukanlah. Ya, karena itu adalah nikmat yang tidak semua orang diberikan sekalian. Ya, tidak semua orang dapat menikmati seperti itu. Dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya seorang hamba itu terkadang sholat, namun hanya dicatat ganjarannya 1/10, ada yang 1/9, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Kenapa dimulai dari 1/10? Karena minimal kita itu satu kebaikan diberikan oleh Allah ini 10 kebaikan. Nah, ternyata ada 1/10 juga jika kita tidak bisa memaksimalkan. Kan bisa jadi sekalian orang sholat jamaah ke masjid ya. Kan secara kuantitatif pahala 27 derajat. Tetapi apakah penuh atau enggak ini kembali kepada tingkat kekhusyuan kita kepada Allah SWT. Dan kekhusyuan kita itu Bapak sekalian tidak hanya sekedar teori, tapi dapat kita lihat dari perilaku kita. Semakin kita khusyuk dalam sholat, semakin kita bisa merasakan dampaknya dalam kehidupan kita, terutama dalam masa-masa pandemik seperti ini. Demikian Bu sekalian, saya kira cukup dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.